Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Teori Catur. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang back rank math. Apa itu back rank math? Back rank math adalah kondisi di mana pemain melakukan skakmat pada baris terakhir lawan. Perhatikan posisi ini. Di posisi ini, benteng akan melakukan skakmat di B8. Di sini, raja terjebak di baris terakhir dan tidak bisa menyelamatkan diri karena dihalangi barisan pion di depannya. Back rank math juga bisa terjadi dengan bantuan buah catur lainnya. Perhatikan contoh berikut. Di posisi ini, benteng kembali akan melakukan skakmat di B8. Meskipun di posisi ini, pion tidak berbaris dan ada ruang untuk pelarian raja, tetapi jalur pelarian raja tersebut sudah dikontrol oleh gajah, sehingga ini juga bisa disebut back rank math. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari langsung melalui permainan yang terjadi antara Maria Musicek melawan Humpi Koneru pada Women World Championship Knockout Turnamen di tahun 2015. Pada pertandingan ini, Maria Musicek memegang buah putih dan Humpi Koneru memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4, pembukaan Skotlandia. Di sini pertukaran pion terjadi. Pion makan pion, kuda makan pion. Gajah ke C5, mengancam kuda 2 kali. Gajah ke E3, menambah perlindungan terhadap kuda. Menteri ke F6, kembali menambah tekanan terhadap kuda. Pion ke C5, tetap berusaha untuk mempertahankan kuda. Putih kuda ke F7, mengembangkan perwira dan mungkin persiapan untuk rokade pendek. Pion ke G3, memberi ruang untuk gajah melakukan fianchetto. Pion D5, menantang pertukaran pion. Gajah fianchetto sesuai rencana sekaligus melindungi pion. Meski dilindungi gajah, hitam tetap memilih pion makan pion. Pada langkah ini, putih tidak langsung memakan pion dengan gajah. Memilih melakukan rokade pendek. Begitu juga dengan hitam. Kuda ke D2 mengancam pion di E4 sekaligus berpeluang untuk mengancam gajah dan menteri. Gajah mundur ke B6, benteng ke E1. Kuda makan kuda. Di sini, putih tidak langsung memakan kuda, tapi terlebih dahulu kuda makan pion mengancam menteri. Menteri menghindar ke F5, baru kemudian gajah makan kuda. Kuda ke C6 mengancam gajah. Putih memutuskan untuk menukar gajah. Gajah makan gajah, pion makan gajah. Dilanjutkan dengan F4. Dibalas gajah ke E6, menekan pion 2 kali. Pion B3 menutup akses gajah terhadap pion A2. H6, sebuah langkah tunggu sekaligus membuat ruang pelarian raja untuk menghindari terjadinya back rank math ke depannya. Pion H3 oleh putih. Benteng ke A3, mungkin di langkah berikutnya akan menumpuk benteng dan kembali mengancam pion di A2. Menteri ke D2, menambah perlindungan pion. Hitam menteri ke A5, kembali menambah tekanan kepada pion A2. Putih merespon dengan B4 mengancam menteri. Menteri menghindar ke A4, sekaligus memperbaharui serangan pada pion A2. Dan di posisi ini tidak ada cara untuk menyelamatkan pion. Jika putih tetap berusaha menyelamatkan pion dengan anggaplah benteng ke E2, menambah perlindungan pion, maka akan dibalas dengan gajah ke C4, mengancam benteng. Jika benteng tetap berusaha melindungi pion dengan menghindar ke F2, hitam memiliki langkah yang sangat kuat dengan pion ke F5, menjebak kuda. Alih-alih melindungi pion, putih malah harus kehilangan kuda. Oke, kita kembali. Sehingga di posisi ini, pion G4 dimainkan, memberi tempat pelarian untuk kuda. Sebelum mengeliminasi pion di A2, hitam terlebih dahulu benteng ke D8 mengancam menteri. Menteri menghindar ke F2, baru benteng makan pion. Benteng makan benteng, gajah makan benteng. Hitam unggul 1 pion. Pion B5 lanjut putih mengancam kuda. Di posisi ini, menteri tidak bisa makan pion. Karena jika menteri makan pion, tentu gajah akan hilang.
Sehingga kuda ke A7 dipilih hitam, mengancam balik pion. Pada posisi ini, Maria menyadari bahwa yang menjaga baris terakhir hanya satu benteng, di mana jalur menteri untuk membantu benteng di baris terakhir juga tertutup. Sehingga Maria merancang rencana untuk melakukan back rank match. Yang pertama dia lakukan adalah menutup jalur pelarian raja. Untuk mencapai hal itu, dia pertama melangkahkan pion ke G5, menantang pertukaran pion. Hitam tidak menyadari rencana dari putih dan menerima pertukaran. Pion makan pion. Di posisi ini, pion tidak dimakan dengan pion, melainkan dengan kuda. Kondisi pertama terpenuhi, di mana petak H7 yang merupakan pelarian raja sudah dikontrol oleh kuda. Kondisi kedua yang harus dipenuhi oleh putih adalah menghilangkan benteng pada baris ke-8. Di posisi ini, hitam mulai terganggu dengan kehadiran kuda yang menutup jalur pelarian raja. Jadi hitam melangkahkan pion ke F6, berusaha untuk mengusir kuda. Putih tetap berusaha menjalankan rencananya, menciptakan back rank match dengan menghilangkan benteng di baris ke-8. Tentu hal itu tidak mudah, karena kuda yang menjadi bagian penting dari rencana putih sedang terancam. Jika salah melangkah, maka kuda akan hilang, dan rencana putih akan sia-sia. Tapi di sini putih menemukan langkah yang sangat kuat, dengan melangkahkan menteri ke D2, mengorbankan menteri. Sebenarnya, di posisi ini hitam sudah kalah. Karena jika benteng bersemangat makan menteri, maka kondisi yang diinginkan putih sudah tercapai. Mengusir benteng dari baris ke-8. Dan putih hanya perlu melangkahkan bentengnya ke E8, dan terjadilah back rank match sesuai rencana. Kita kembali. Jika di posisi ini pion makan kuda, menteri makan benteng, skak. Raja menghindar ke H7, menteri D3, skak. Raja H6, pion makan pion, skak. Raja makan pion, benteng ke E5, skak. Raja kembali ke H6, menteri E3, skak. Raja ke H7, benteng H5, skak. Raja G6, menteri G5, skak. Raja ke F7, gajah D5, skak. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, kembali skak. Raja E7, benteng ke E5, skak. Raja F8, benteng F5, skak. Raja kembali ke E7, benteng F7, skak. Raja ke E8, lalu menteri ke D7, skak mat. Oke, kita kembali. Di posisi ini, putih masih mencoba dengan benteng ke F8. Tapi ini percuma. Putih melangkah gajah ke D5, skak. Sekaligus memaksa pertukaran gajah. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan kembali skak. Raja menghindar ke H8. Lalu putih melakukan langkah yang luar biasa yang membuat hitam menyadari kekalahannya. Jika teman-teman tertarik menemukan langkah itu, coba pause video ini dan temukan langkah terbaik oleh putih yang membuat hitam menyerah. Sudah? Menteri ke F7. Kembali mengorbankan menteri. Seperti yang admin sampaikan sebelumnya, tepat setelah langkah ini hitam menyerah. Kenapa? Karena hitam sudah melihat tidak ada cara untuk mencegah kemenangan dari putih. Mari kita analisa langkah-langkah berikutnya. Jika di posisi ini benteng makan menteri, maka dibalas benteng ke E8, skak. Benteng menutup skak, dimakan saja dan terjadilah back rank match seperti yang direncanakan. Kita kembali. Jika di posisi ini, pion makan kuda yang dipilih, menteri makan benteng, skak. Raja H7, menteri ke F5, skak. Di posisi ini, raja memiliki 4 cara untuk menghindar. Mari kita bahas satu persatu. Jika raja ke H6, maka akan berhadapan dengan benteng ke E6, skak. Raja H5, menteri makan pion, skak mat. Kita kembali. Jika di posisi ini, raja ke H8,
maka dibalas benteng ke E8. Kembali terjadi back rank mate, di mana ruang pelarian raja dikontrol oleh menteri. Jika di posisi ini raja ke G8, maka benteng tetap ke E8, melakukan back rank mate. Dan terakhir, jika di posisi ini skak ditutup oleh pion, maka akan berhadapan dengan benteng ke E7 skak, raja ke G8, menteri makan pion skak, raja menghindar ke H8, diakhiri dengan benteng ke E8 skak mat. Bagaimana kawan-kawan? Itu dia permainan luar biasa dari Maria Musicek yang mempertontonkan strategi back rank mate. Semoga dengan video ini kawan-kawan semakin paham tentang back rank mate dan bisa mempraktekannya dalam permainan catur ke depannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.